Oke teman-teman, selamat datang di channel Mandor Official 10. Jadi ini baru saja kelar pertandingan matchday pertama Premier League antara Manchester United versus kok jadi lupa lawan. Enggak bercanda. Manchester United versus beneran lupa nih padahal belum itu. Manchester United versus Fulham. Jadi udah full time dimenangkan oleh Manchester United dengan skor 1-0, skor tipis melalui gol dari Joshua Zirkzee. Gol debut buat Joshua Zirkzee dan langsung saja kita bahas. Jadi di bawah kameranya jatuh, sorry teman-teman. Jadi di babak pertama itu Erik ten Hag memainkan Andre Onana di posisi menjaga gawang, terus ada di kiri ada Diego Dalot, terus di kanan ada Mazraoui, terus di center back-nya Lisandro Martinez dan juga Harry Maguire, terus juga duet DM-nya ada Kobbie Mainoo dan juga Casemiro, terus di posisi 10-nya ada Mason Mount, terus Bruno bermain sebagai false nine di depan, terus di kiri Ahmad, di kanan Marcus Rashford. Itu dia starting 11 dari Erik ten Hag untuk matchday lawan Fulham. Jadi kita langsung saja bahas ke babak pertama. Oke, jadi di babak pertama sekitar 10 sampai 15 menit awal Manchester United kelihatan agak goyang, masih agak-agak kaku, agak-agak kalau kata orang tuh mesinnya lambat panas. Jadi 10 sampai 20 menitan awal Manchester United lebih banyak menunggu bola, ya sesekali menyerang, dan baru di menit 25 sampai akhir babak pertama itu Manchester United mulai membuat banyak peluang. Salah satunya 2 kali peluang Bruno yang miss. Minggu lalu Rashford 2 peluang miss, sekarang Bruno miss. Terus yang ku catat juga di babak pertama itu ada satu peluang Bruno yang miss. Dari 2 peluang yang ada itu set play-nya bagus gila, dari Ahmad ke Casemiro ke Bruno. Teman saya yang finishingnya Bruno agak anyep hari ini ya. Terus juga ya Mazraoui bermain cukup solid sepanjang pertandingan, melakukan banyak passing, pergerakan, terus one on one-nya pun banyak menang Mazraoui. Terus juga overlappingnya cakep, ciamik dari Mazraoui. Terus seperti yang kau highlight, Casemiro bermain cukup solid. Ya sosok lah buat Casemiro, nggak bermain memenuhi standarnya lah, seperti Casemiro yang kita tahu seperti biasanya, seperti awal dia datang. Kalau seperti biasanya dia musim ini banyak yang blunder kan Casemiro. Bagus ketika masih Casemiro pas awal datang tuh cukup bagus, dan berdasarkan satu match tadi itu performa Casemiro cukup bagus dan cukup memuaskan. Terus yang menjadi highlight dari pertandingan ini adalah lini pertahanan kita sih solid, baik dari Onana juga solid, terus Martinez juga solid. Walaupun kadang-kadang ada satu kesalahan Martinez yang salah passing berbuah counter attack, namun masih bisa di intercept oleh back Manchester United. Jadi sepanjang babak pertama kita memiliki beberapa peluang. 2 peluang dari Bruno itu sih yang miss. Peluang dari Bruno Fernandes one on one dengan Leno gagal. Terus lanjut ke babak kedua. Jadi di babak kedua Manchester United full bermain cukup bagus, terutama Harry Maguire di babak pertama dan juga di babak kedua tampil cukup solid. Ada di satu momen Harry Maguire itu 2 lawan 1 karena Lisandro Martinez udah maju ke depan dan menyisakan Harry Maguire, dan dia dengan cukup tenang berhasil mengintercept bola sehingga tidak berbuah menjadi gol. Dan ya Kobbie Mainoo tampil seperti biasa cukup solid, dan yang menjadi highlight adalah lagi di pertandingan kali ini adalah Marcus Rashford sih.
Entah kenapa sepanjang pertandingan dia ada sih membuat beberapa pergerakan, cuma cukup bagus mainnya, cuma terlalu eh, ya sih udah mendingan sih Rashford ya dari musim lalu. Dia udah mau mulai ikut pressing, terus track backnya ada satu kali dia track back yang dimana itu ada Traore kalau nggak salah megang bola, lagi counter attack, Mazraoui atau Dalot ya di sisi itu ya. Oh, si Mazraoui kalau nggak salah lagi overlapping dan telat turun, akhirnya Rashford yang turun buat nggantiin Mazraoui dan akhirnya bisa ngeberhentiin pergerakan dari Adama Traore. Ya buat Rashford sih mudahan semakin tiap pertandingan dia semakin bisa bangkit lagi ke performanya setelah Piala Dunia 2022 yang lalu ya, yang dimana dia tampil cukup memuaskan 30 gol dalam satu musim. Mudah-mudahan Rashford bisa terus konsisten lah, walaupun ada beberapa kali gerakan dia yang terlalu uh, terlalu banyak sehingga membuat timing dia yang harusnya kapan syuting itu malah dia gocek, malah dribbling, sehingga hilang momentum dari Rashford. Ada satu momen dari Rashford itu dia melakukan dribbling ke dalam, berhasil lewat sih bolanya kena kolongnya Tite kalau nggak salah, dan bola itu langsung disambar oleh Mason Mount. Itu padahal nggak niat masing ke Mason Mount, pasti Rashford pasti pengen cut inside ke dalam syuting, cuma dribblingnya jelek, terus first stopnya juga dribblingnya jelek, makanya bisa ke Mason Mount gitu loh. Itu sih buat Rashford. Terus di pertandingan ini apalagi ya, Joshua Zirkzee mencetak gol debutnya di laga kali ini, di menit 87, menjadi gol satu-satunya gol di pertandingan ini buat Manchester United, dan itu skema yang bagus lah dari Garnacho yang sekarang udah mulai gak egois. Mulai tadi dia sekali passing ke Rashford gagal di blok sama Tite, terus yang kedua ke Zirkzee berbuah gol, dan juga kembali lagi kita harus kasih applause dan juga applause setinggi-tingginya buat Bruno Fernandes. Gila, memang kreator sih Bruno di lini tengah Manchester United. Terbukti dari gol yang satu-satunya gol yang tercipta tadi tuh andil Bruno cukup besar, karena dia yang memulai serangan, dia yang memulai, terus dia juga yang passing ke Zirkzee kayak Casemiro ke Garnacho crossing, ada Joshua Zirkzee di situ, dan skor 1-0 sampai akhir tidak berubah. Kemenangan buat Manchester United. Dan nanti kalau nggak salah lawan siapa lagi United, bentar ya aku cek dulu. Jadi minggu depan itu Manchester United akan away ke markasnya dari Brighton. Semoga banyak evaluasi yang harus dilakukan Erik ten Hag, Rene Hake, dan juga Ruud van Nistelrooy, terutama di finishingnya para pemain Manchester United. Bruno 2 kali buang peluang, terus yang paling gue kaget tadi tuh ketika Rashford udah nggak egois mau passing ke Garnacho, tiba-tiba Garnacho udah tinggal tap in doang istilahnya, malah nggak gol. Jadi kelihatan sih di akhir laga Garnacho kayak merasa menyesal gitu, tapi langsung ditenangin oleh Marcus Rashford. Dan ya semoga bisa tampil lebih baik lagi ketika lawan Brighton. Dan tadi juga udah perkenalan Leny Yoro, terus Mazraoui, Matthias de Ligt, dan juga Joshua Zirkzee udah resmi dikenalkan di Old Trafford. Dan ya semua happy satu minggu ke depan. Buat fans Manchester United, selamat menikmati kembalinya IPL, dan selamat merayakan kemenangan Manchester United buat satu minggu ke depan. Dan kita akan berjumpa lagi di hari Sabtu lawan Brighton di jam setengah 7 WIB. Jadi itu dia review pertandingan kali ini buat Manchester United. Semoga lebih konsisten lah, karena udah lebih bagus, tengahnya lebih kompak sekarang, terus lini bertahannya juga lebih bagus, lebih solid sekarang. PR-nya adalah
menyempurnakan finishing dan passing aja sih, karena beberapa kali di saat momen penting passingnya harusnya bisa sampai ke winger atau striker malah keputus, malah kepotong, dan ya harus latihan finishing lagi sih striker Manchester United. Kalau perlu sampai Onana dah latihan finishing sama Ruud van Nistelrooy. Jadi itu dia review pertandingan antara Manchester United versus Fulham di matchday pertama Liga Inggris, berakhir dengan kemenangan Manchester United di kandang dan membuka 3 poin pertama buat Manchester United di ajang Premier League. Jadi buat teman-teman, terima kasih buat yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and see you the next video. Bye teman-teman.